Manchester City pepet Newcastle yang terpleset. AS Roma tak terkalahkan 17 laga di Serie A. Rapinya bawa Barcelona menang dramatis. PSG jaga asa invisible di akhir musim. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Heidenheim versus Bayern Munchen berlangsung di Void Arena. Pertandingan dimenangkan Bayern dengan skor 4-0. Bayern sudah memimpin 1-0 di menit ke-12 lewat Harry Kane. Die Rutten memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-19. Konrad Laimer mencatatkan namanya di papan skor. Giliran Kingsley Coman yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Mantan pemain Juventus itu membuat skor menjadi 3-0. Bayern menambah 1 gol di babak kedua. Joshua Kimmich merobek gawang Heidenheim di menit ke-56. Bayern makin mantap di puncak klasemen Bundesliga dengan 72 poin dari 30 laga, sedangkan Heidenheim duduk di peringkat ke-16 dengan 22 poin. Manchester City versus Everton di laga pekan ke-33 Liga Inggris bertanding di Goodison Park. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-84. City unggul 1-0 usai Nico O'Reilly menuntaskan umpan silang dengan tembakan jarak dekat. City lalu menambah gol di injury time. Kerjasama Jeremy Doku dan Ilkay Gundogan diselesaikan Mateo Kovacic dengan tembakan dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut gawang Everton. Hasil ini membuat City naik ke urutan 4 dengan 58 poin, sedangkan Everton duduk di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Brentford versus Brighton and Hove Albion di Cityc Community Stadium. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Pada laga ke-9, Bryan Mbeumo mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun menjelang babak pertama usai, Danny Welbeck berhasil menyamakan skor lewat sundulan tajam pada masa injury time. Memasuki babak kedua, Mbeumo kembali menjadi momok bagi pertahanan lawan dengan golnya yang membentur Lewis Dunk. Tak lama berselang, pada menit ke-55, Yoane Wissa menambah keunggulan Brentford melalui tembakan kaki kiri. Situasi semakin berat bagi Brighton. Meski demikian, Kaoru Mitoma memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 untuk tim tamu. Namun di masa injury time babak kedua, Christian Norgard memastikan kemenangan tuan rumah menjadi 4-2 untuk Brentford. Kemenangan ini membawa Brentford mendekati zona kompetisi Eropa dan memangkas jarak mereka menjadi hanya 2 poin dari Brighton. Aston Villa versus Newcastle United pada pertandingan lanjutan Liga Inggris di Villa Park. Aston Villa unggul cepat di menit pertama setelah Youri Tielemans memberikan umpan dituntaskan oleh Ollie Watkins. Newcastle mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-18. Harvey Barnes mengirim umpan yang disambut tandukan Fabian Schär. Di menit ke-64, Watkins mengirimkan umpan matang yang langsung disambut oleh tendangan terukur dari Ian Madsen. 9 menit kemudian, pemain bertahan Newcastle United dan Bruno melakukan gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi. Memasuki menit ke-74, Amadou Onana melepaskan tembakan keras ke sisi kiri gawang Nick Pope untuk menutup pesta gol Aston Villa 4-1. Tambahan 3 poin membuat Aston Villa kini menempati peringkat ke-6 dengan koleksi 57 poin, sedangkan Newcastle kini tertahan di peringkat ketiga dengan 59 poin. Pertandingan antara Lecce versus Como berlangsung di Stadion Stadio Via del Mare. Gol pembuka tercipta pada menit ke-55 ketika Assane Diao berhasil memanfaatkan jebakan offside Lecce. Memasuki menit ke-85, Eduardo Goldanica mencetak gol lewat sundulan tajam memanfaatkan tendangan bebas Lucas Dajuna. Kemenangan Como semakin sempurna saat masa injury time tiba. Assane Diao yang menutup laga dengan tendangan melengkung. Hasil ini membuat Como naik ke urutan 13 dengan 39 poin, sedangkan Lecce duduk di urutan ke-17 dengan 26 poin. Monza versus Napoli berlangsung di U-Power Stadium. Pertandingan minim peluang selama berjalan 10 menit. Meski banyak menekan, Napoli kesulitan mencetak gol sampai turun minum, skor 0-0 tetap bertahan. Kebuntuan di Napoli pecah pada menit ke-73. McTominay berhasil membawa Napoli memimpin 1-0 lewat sundulan. Sampai laga tuntas, skor 1-0 tak berubah untuk kemenangan Napoli. Napoli untuk sementara ada di posisi kedua dengan 71 poin dari 33 laga, sedangkan Monza tetap menempati posisi terbawah klasemen dengan 15 poin. Laga Roma versus Verona berlangsung di Stadion Olimpico. Gianluigi Rossi langsung tancap gas dengan menciptakan gol kilat melalui Shomurodov. Ia dengan sontekan dari jarak dekat yang menembus kawalan pertahanan Verona. Roma terus mencoba melahirkan peluang dengan menyerang pertahanan Verona. Namun, sampai pertandingan selesai tidak ada gol yang tercipta sehingga skor tetap 1-0 untuk keunggulan Roma. Dengan tambahan 3 poin, Roma naik 1 peringkat ke posisi ke-6 klasemen Liga Italia. Sementara itu, Verona terpaku di posisi ke-14 dengan perolehan 32 poin.
Pertandingan antara Las Palmas versus Atletico digelar di Estadio de Gran Canaria. Atletico bermain lebih dominan setelah menguasai 59% penguasaan bola. Sebanyak 7 percobaan dilepaskan Atletico dengan hanya 1 yang tepat sasaran. Javi Munoz mematahkan hati Atletico Madrid. Munoz memecah kebuntuan di menit ke-90+3 dari waktu 5 menit injury time. Las Palmas naik ke peringkat 17 klasemen Liga Spanyol usai membukukan 32 poin. Sementara itu, Atletico terpaku di posisi ketiga dengan perolehan 63 poin. Barcelona versus Celta Vigo di pekan ke-32 Liga Spanyol bertanding di Estadio Olímpic Luis Companys. Baru pada menit ke-12, Barcelona membuka keunggulan usai Ferran Torres taklukan kiper Vicente Guaita. Keunggulan itu tak bertahan lama karena Celta Vigo menyamakan skor 3 menit berselang. Borja Iglesias yang mencetak gol. Pada babak kedua, Celta berbalik unggul di menit ke-52. Iglesias melepaskan tembakan ke sudut kiri untuk membobol Szczesny. Iglesias langsung mengukir hat-trick di menit ke-62, menaklukkan Szczesny dalam duel 1 lawan 1 usai memimpin serangan balik. Namun, Barcelona bangkit dengan mencetak 2 gol dalam 4 menit. Dani Olmo mencetak gol di menit ke-64. Rapinya lalu gantian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68. Ia menyambut umpan silang Lamine Yamal. Petaka untuk Celta hadir di injury time. Wasit menunjuk titik putih dan Rapinya berhasil menjalankan tugasnya. Skor 4-3 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, Barcelona duduk di puncak klasemen dengan 73 poin. Celta Vigo yang harus pulang dengan kekalahan ada di peringkat ke-8 dengan 43 poin. Paris Saint-Germain versus Le Havre dalam lanjutan Liga Prancis bertanding di Parc des Princes. Mereka sudah unggul cepat di menit ke-8. Desire Doué melepaskan tembakan yang berserang di sudut kanan gawang. PSG lalu mengadakan skor pada menit ke-50. Goncalo Ramos menyelesaikan umpan Seny Mayulu dengan sebuah sontekan. Tim tamu kemudian menipiskan jarak di menit ke-60. Ahmed Hassan dengan tandukannya sukses membobol gawang PSG. PSG yang sudah memastikan gelar juara musim ini duduk di puncak klasemen dengan 77 poin. Pep Guardiola kembali menunjukkan dominasinya di Premier League dengan rekor luar biasa saat menghadapi David Moyes. Dari 13 pertemuan, Guardiola berhasil meraih 11 kemenangan dan hanya 2 kali imbang. Tim asuhan Pep mencetak 32 gol dan cuma kebobolan 9 kali saja. Ini bukti kalau strategi dan taktis jenius Guardiola masih terlalu sulit ditaklukkan oleh Moyes. Selain itu, catatan clean sheet atau tidak kebobolan sebanyak 5 kali menambah bukti betapa sulitnya pertahanan tim Pep saat melawan Moyes. Tim asuhan Unai Emery ini sukses meraih 6 kemenangan beruntun di kandang dalam semua kompetisi dan mereka selalu cetak minimal 2 gol setiap laga. Catatan ini jadi yang terpanjang sejak Januari 1990 lalu saat mereka pernah punya rekor 11 kemenangan kandang berturut-turut dengan minimal 2 gol. Selain itu, Aston Villa juga punya catatan tak terkalahkan paling lama di kandang Premier League dalam 2 periode berbeda, 17 pertandingan dari Maret sampai Desember 2023 dan sekarang lagi jalan 16 pertandingan tanpa kalah sejak September 2024 sampai sekarang. Semua pencapaian ini terjadi saat Unai Emery pegang kendali tim. Bournemouth lagi-lagi bikin gebrakan di Premier League musim ini. Meski cuma main imbang 0-0 lawan Crystal Palace di matchday ke-33, hasil itu tetap spesial banget buat mereka. Soalnya, dengan tambahan 1 poin itu, Bournemouth berhasil mengumpulkan total 49 poin, jadi rekor baru klub untuk jumlah poin tertinggi dalam satu musim Premier League. Dengan sisa 5 pertandingan lagi, posisi Bournemouth sekarang nangkring di peringkat ke-8 klasemen sementara. Tim berjuluk The Series ini tampil konsisten dan terus berjuang buat finish di papan atas liga. Southampton berhasil menghindari rekor terburuk sepanjang sejarah Premier League dengan hanya meraih 2 kemenangan dari 33 pertandingan. Tim berjuluk The Saints ini membawa 10 poin sebelum menghadapi West Ham dalam laga tandang. Rekor terburuk saat ini masih dipegang oleh Derby County dengan hanya 11 poin pada musim 2007-2008. Namun, gol dramatis Leslie Ugochukwu pada menit ke-93 berhasil menyelamatkan Southampton dari kekalahan dan membawa hasil imbang 1-1. Dengan tambahan 1 poin tersebut, Southampton kini memiliki total 11 poin sehingga mereka menyamai rekor buruk Derby County. Tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Celta Vigo di pekan ke-32. Dari total 13 laga di tahun 2025 ini, Barcelona sudah menang 11 kali dan imbang 2 kali, bikin mereka kokoh nangkring di puncak klasemen dengan koleksi poin sebanyak 73. Situasi makin panas karena jarak Barcelona dengan rival abadi mereka, Real Madrid, kini melebar jadi 7 poin. Madrid masih punya 1 laga tunda lawan Athletic Bilbao, tapi tekanan jelas ada di pihak Los Blancos sekarang.
Di laga seru Barcelona lawan Celta Vigo yang berakhir 4-3 di pekan ke-32 La Liga, Rafinha tampil ciamik. Dia sukses kasih assist buat Dani Olmo di menit ke-64. Lalu cuma 4 menit kemudian, Rafinha sendiri yang mencetak gol penyama skor. Dengan performa gemilang itu, total kontribusi golnya musim ini sudah tembus angka 52, gabungan dari 29 gol dan 23 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. Hebatnya lagi, Rafinha jadi pemain pertama Barcelona sejak era Lionel Messi musim 2019-2020 yang berhasil mencatatkan lebih dari 50 kontribusi gol dalam satu musim. Barcelona tengah menghadapi situasi sulit setelah striker andalan mereka, Robert Lewandowski, harus keluar lapangan pada menit ke-77 lawan Celta Vigo karena cedera paha belakang yang cukup serius. Dari laporan awal di ruang ganti Barcelona, ada kekhawatiran besar kalau ini bisa jadi robekan hamstring yang bikin dia harus istirahat minimal 3 minggu. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kalau beneran begitu, peluang Lewandowski buat main di final Copa del Rey tanggal 26 April dan semifinal Liga Champions lawan Inter Milan jadi tipis banget. Como punya 2 pemain muda yang lagi bersinar banget di kancah sepak bola Eropa. Assane Diao, si remaja 19 tahun, udah cetak 9 gol dari 15 penampilannya di Serie A tahun 2025, paling banyak dibandingkan semua pemain seusianya di 5 liga top Eropa. Gak cuma itu, Nico Paz yang baru berusia 20 tahun jadi pemain termuda kedua setelah Lamine Yamal yang berhasil mencetak lebih dari 5 gol dan memberikan lebih dari 5 assist musim ini. Di Serie A sendiri, tidak ada pemain muda umur 21 tahun ke bawah yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol daripada Nico Paz dengan total kontribusi mencapai 12 kali. Roma lagi-lagi bikin gebrakan di Serie A musim ini. Tim asuhan Claudio Ranieri ini berhasil menjaga rekor tak terkalahkan selama 17 pertandingan beruntun, 12 menang, 5 imbang, catatan terbaik mereka sejak musim Januari sampai Mei 2016 saat dilatih Luciano Spalletti yang meraih 14 kemenangan dan 3 hasil imbang. Musim ini, Roma sudah mengumpulkan total 63 poin dari 18 kemenangan, 9 hasil imbang, dan cuma kalah di 11 laga. Mereka tinggal butuh 2 kemenangan lagi untuk memenuhi target tahunan yang selalu dipatok klub sejak musim 2021-2022 sampai sekarang. Paris Saint-Germain baru saja menang 2-1 lawan Le Havre di pekan ke-30 Ligue 1. Dengan hasil itu, PSG tetap belum terkalahkan musim ini dengan catatan 24 kemenangan dan 5 hasil imbang. Sementara itu, gelar juara Ligue 1 musim ini juga telah mereka kantongi jauh-jauh hari. Tim asuhan Luis Enrique ini benar-benar dominan dari awal sampai akhir kompetisi. Tidak cuma itu, PSG masih punya peluang besar buat bikin sejarah dengan menyelesaikan musim tanpa kalah alias Invisible Season. Desire Doué resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan Maret versi UNVP setelah tampil ciamik bareng Paris Saint-Germain. Dalam sebulan terakhir, pemain muda berusia 19 tahun ini gak cuma jadi andalan di lini depan PSG saat lawan Le Havre, tapi juga sukses cetak 3 gol plus 2 assist yang bikin timnya makin kuat di papan klasmen. Persaingan ketat dengan rekan setim Ousmane Dembele dan Mika Bierret dari AS Monaco pun berhasil dia taklukkan dengan performa gemilangnya. Cardiff City mengambil langkah mengejutkan dengan menunjuk Aaron Ramsey sebagai pelatih sementara untuk 3 pertandingan terakhir musim Championship setelah memecat manajer Omer Riza pada Sabtu lalu. Ramsey kini mendapat tugas berat membawa Bluebirds keluar dari zona degradasi. Saat ini Cardiff berada di posisi kedua terbawah klasmen dengan hanya terpaut 1 poin dari zona aman. Meski belum pernah punya pengalaman melatih sebelumnya, Ramsey punya ambisi besar untuk terjun ke dunia kepelatihan setelah karir bermainnya. Menurut jurnalis terpercaya David Ornstein, posisi Enzo Maresca sebagai pelatih kepala Chelsea gak bakal langsung terancam dipecat dalam waktu dekat. Ornstein mengatakan kalau evaluasi besar kemungkinan baru bakal dilakukan mendekati akhir tahun kedua Maresca di Stamford Bridge. Jadi, manajemen klub masih akan kasih kesempatan buat Maresca kerja dan bahkan dia punya hubungan yang erat sama jajaran petinggi klub. Walaupun awal musim sempat cerah dan penuh harapan, sekarang Chelsea mulai keteteran dan beresiko gagal masuk Liga Champions lagi musim ini. Kabar kurang menyenangkan datang dari Real Madrid. Bintang mereka Kylian Mbappe masih mengalami pembegakan pada pergelangan kaki kanannya akibat cedera ringan yang didapat saat laga leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Arsenal. Sampai sekarang, Mbappe belum bisa ikut latihan bersama tim karena kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya. Buat laga penting final Copa del Rey lawan Barcelona tanggal 26 April nanti, kondisinya masih jadi tanda tanya besar. Real Madrid sendiri cukup hati-hati ngurusin proses pemilihan Mbappe yang lagi menjalani rehabilitasi khusus di markas Valdebebas. Bertandang ke markas mantan timnya Herenveen, Tom Haye tampil sebagai starter dan bermain penuh bagi Almere City. Sayangnya, gelandang berusia 30 tahun itu gagal membawa timnya membawa pulang poin.
usai ditumbangkan Heerenveen dengan skor tipis 2-1. Di laga itu, Tom Haye mendapat rating 7,2 dari SofaScore usai membuat satu tembakan tepat sasaran, satu umpan kunci, 54 operan sukses. Hasil ini memastikan posisi Almere City di dasar klasemen dan harus rela terdegradasi ke Divisi 2 Liga Belanda musim depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.